Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Dinanti dari kelas TPB 9 dengan NIM 123430095. Di sini saya akan memperagakan program C++ tentang deret aritmatika dan deret geometri. Pertama, kita lakukan yang deret aritmatika terlebih dahulu. Di sini tentu kita harus mendeklarasikan dua ini seperti biasa. Lalu kita tahu kalau rumus dari deret aritmatika adalah nilai suku tertentu, yaitu nilai awal ditambahkan dengan suku tertentu dikurang 1, nanti akan dikali dengan selisih antar suku. Nah, karena kita perlu ini, kita harus mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam bentuk integer karena variabel-variabel ini nanti dalam bentuk angka. Integernya yaitu UN, A nilai awal, lalu N yaitu suku tertentu, dan B yaitu selisih nilai antar suku. Nah, lalu kita lanjut karena kita butuh nilai yang ini untuk mendapatkan UN. Maka kita perlu memasukkan nilai sin A, di mana nanti sin A ini bakal diisi dengan NIM kita. Lalu ada sin N, yaitu batas suku yang bakal kita isi. Ini bakal kita isi ya. Lalu sin B yaitu sebagai nilai selisih antar suku nantinya. Nah, setelah kita memasukkan ini, kita nanti kan bakal mengeluarkan output deret aritmatika seperti nilai suku ke-1 berapa, lalu nilai suku kedua berapa. Maka kita perlu menggunakan perulangan for. Perulangan for ini kita perlu nilai integer i, di mana i ini bakal dijadiin kayak suku ke-1, lalu suku kedua, suku ketiganya, sampai nilainya sama dengan n gitu. Karena i yang bakal digunain itu i pertama yang bakal digunain itu 1. Nah, lalu i kurang dari sama dengan n, lalu i plus plus. Kenapa i plus plus? Karena setelah nilai i yang pertama itu selesai, dia bakal ditambah 1 lagi supaya menjalankan fungsi for lagi sampai nilainya itu sama dengan n gitu. Nah, setelah itu kita masukkan rumus aritmatika tadi. UN sama dengan A ditambah dengan, di sini kita pakainya yang I. Karena kalau cuma N, itu bakal keluarnya cuma 1, yaitu nilai suku yang ke N. Cuma 1 aja. Sedangkan kalau di for ini, kita pakai yang I, nanti diulang-ulang sampai nilai I ini sama dengan N. Gitu. I dikurang 1 dikalikan dengan D. Nah, kalau dilihat, I sama I dikurang 1 itu nanti, ini kan I. Ya, I dikurang 1. Nah, setelah itu, sudah didapatkan seperti ini, baru kita coba aja dulu ya. Untuk coba-coba, misalnya, oh ya, ini.
Ini kita coba dalam bentuk kasarnya terlebih dahulu ya. Misalnya nilai ini 10, kita mau sampai batas suku ketiga, lalu selisihnya 2. Oh iya, belum keluar si out-nya ya. Si out itu UN. Kita coba lagi ya. Ini dalam bentuk kasarnya, ini 10, 3, 2. Hasilnya ada 10, 12, dan 14. Kayak kita sudah benar ya, karena UN U pertama itu pasti nilai A-nya. Seperti itu. Nah, kita bakal rapihin lagi dengan memberikan perintah-perintahnya. Seperti yang kita coba masukin perintah-perintahnya aja ya. Si L program deret matematika batas deret gunakan angka terakhir Anda apabila angka terakhir Anda adalah 1 atau 2, maka pakai 11 atau 12. Sedikit lagi. Hmm, untuk nilai selisih antar suku sampai angka ketiga dan kedua terakhir dari ini Anda. Ini saya rapikan terlebih dahulu supaya ada perintah-perintahnya. Out, masukkan Anda, masukkan Anda, atau masukkan nilai batas deret diawali masukkan nilai selisih antara suku. Di sini sudah, lalu out nilai pada suku ke iya I sini.
kalau rapinya udah seperti ini ya. Kita coba lagi. Di sini dengan beberapa perintah yang ada. Program deret aritmatika, untuk batas deret, gunakan angka terakhir NIM Anda. Apabila angka terakhir NIM Anda adalah 1 atau 2, maka nilai 11 atau 12. Untuk selisih antar suku, pakai angka ketiga dan kedua terakhir dari NIM Anda. Masukkan NIM Anda, NIM saya itu 123430095. Lalu masukkan nilai batas deret menggunakan angka terakhir NIM saya yaitu 5. Dan masukkan nilai selisih antar suku yaitu angka ketiga dan kedua, yaitu 09. Maka keluar seperti ini. Nilai suku kesatunya itu pasti nilai NIM saya, lalu suku kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya itu tambahan dari nilai UN sebelumnya. Di sini 95 ditambah 9 jadi 104, 104 ditambah 9 itu 113 sampai ke suku kelima. Lalu bagaimana cara penjelasan bagaimana program ini berjalan? Jadi di sini seperti di awal kita diminta untuk memasukkan NIM. Jadi memasukkan NIM kita. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai batas deret, di mana nilai batas deret ini seperti yang ada di perintah, gunakan angka terakhir NIM Anda. Nah, memasukkan NIM, memasukkan 123430095. Di sini saya akan memasukkan nilai 5 karena NIM saya berakhir dengan angka 5, memasukkan 5. Lalu kita diminta untuk memasukkan nilai selisih antar suku di mana menggunakan angka ketiga dan kedua terakhir dari NIM saya. 5. Nah, masukkan 09. Lalu nah dari sini dimulai ininya program C++-nya dimulai dari nilai I1. Apakah nilai dimulai dari I sama dengan 1 kan? Berarti apakah nilai 1 kurang dari 5? Jika iya, lanjut. Ya, maka lanjut. Di sini bakal dimasukin, jadi UN itu bakal sama dengan 123430095 ditambah dengan ini aja langsung I kurang 1, I kurang 1 kan 0. 0 dikali dengan B itu sama dengan 0. Jadi ditambah 0 itu sama dengan 123430095. Terus dilanjutkan, apakah oh ya 95 nanti output UN ke 1. Itu 123430095. Lanjut ke ini. Apakah oh ya output UN ke 1 terus I plus maksudnya adalah I yang di awal tadi kan 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu. Nah, dengan 2. Lanjut, apakah 2 kurang dari 5? Kurang sama dengannya? Kurang sama dengan 5. Iya, maka lanjut. Lanjutkan jadi UN sama dengan 123430095 ditambah
2 dikurang 1, 2 dikurang 1 dikalikan dengan nilai selisihnya 9. Hasilnya itu sama dengan 1, 2, 3. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 3, 0, 1, 0, 4. Karena ini tadi kan hasil dari UN yang pertama. Jadi keluar nilai UN-nya ini nanti jadi ke sini. Tuh, lanjut output UN ke 2. Terus 2 pakai ikut tadi 2 ditambah 1. Hasilnya 3. Hasilnya 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 5? Iya. Nah, lanjut. UN tadi, UN sama dengan nilai awal 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 9, 5 ditambahkan nilai ini 3 dikurang 1 dikalikan dengan 9. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 3, 0, 1, 1, 3. Ya, 0, 1, 1, 3. Lalu output UN ke 3. Iya. Nilai A-nya tetap ya. Nilai A-nya tetap dari nilai NIM di awal. Terus lanjut 3 ditambah 1. Nah, tambah 1 sama dengan 4. Dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 5? Iya, maka lanjut. Masukin lagi ke rumus yang tadi. UN-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 0, 6, 9, 5 ditambah dengan 4 dikurang 1 dikalikan sama 9. Hasilnya jadi 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 2. 1, 2, 2. Output nilai output UN ke 4. Lanjut lagi. 4 ditambah 1 dengan 5. 5. Apakah 5 itu kurang sama dengan 5? Iya. Maka lanjut. Karena lanjut diulang lagi programnya. Jadi jadi UN sama dengan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 0, 5 ditambah dengan 5 kurang 1 dikalikan dengan 9. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 1, 3, 1. Output UN ke 5, lalu ditambah lagi nih. 5 ditambah 1 dengan 6. Sama dengan 6. Terus ditanya lagi sama programnya, apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Tapi sama dengan 5 kan?
tidak, maka programnya stop. Jadi hasilnya cuma sampai suku kelima aja seperti ini. Itu untuk deret aritmatika. Lalu kita lanjut ke deret geometri. Di deret geometri seperti biasa kita mendeklarasikan juga kayak tadi using namespace std. Nah, kalau di deret geometri kita tahu nih kalau rumusnya itu UN sama dengan A dikalikan dengan rasio, di mana rasionya ini pangkat. Jadi ada pangkatnya, pangkat suku keberapa dikurang dengan 1. Seperti itu kan? Nah, karena kita perlu variabel ini, kita perlu deklarasiin juga. Mana integer UN, integer A, integer R, integer N, integer N sudah. Lalu ada syarat lagi di mana dalam soal nilai suku yang bakal dimasukkan ke dalam program itu bakal pakai N besar. N besar ini sama dengan nilai N ditambah dengan 2. Jadi kita bakal mendeklarasikan N besar juga. Ini setelah itu kita masukin tetap di sini. Kita perlu memasukkan nilai A, R, dan N-nya. Biasa kan? Sin A, terus sin R, sama sin N. Dimana nanti N-nya sama dengan N tambahkan 2. Nah, kayak deret aritmatika tadi, di sini kita perlu looping, perulangan lagi, kayak nilai deret ke nilai suku ke 1 itu berapa, terus nilai suku kedua itu berapa, dan seterusnya seperti yang diminta gitu. Jadi kita pakai lagi perulangan for. Perulangan for dengan I sama dengan 1, I sama dengan 1, integer I sama dengan 1, integer I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N besar, lalu I plus plus lagi. I plus plus. Kita langsung masukin aja rumusnya gitu kan, sama dengan n sama dengan A dikalikan dengan R pangkat I dikurang 1. Nah, di sini kita memakai apa ya bahasanya itu, memakai rumus baru dalam bukan rumus baru tapi kayak ada variabel lain di dalam sini, di mana perpangkatan di program C++ itu bukan seperti ini. Pemangkatan di program C++ itu memakai variabel foo. Nah, di variabel foo itu foo seperti ini. Di mana ini saya berikan X dan Y ya. Di mana X ini nanti dipangkatkan dengan Y. Gitu. Jadi kalau misalnya di geometri ini nilai X kita ubah ke R, nilai Y-nya kita ubah ke I dikurang 1. Seperti itu.
Nah, O ini juga harus dideklarasikan, makanya dia bukan pakai input IOStream atau using namespace std, dia ada lagi yaitu pakai input input net cmat cmat. Jadi dia ada kayak apa ya? Kayak dia termasuk kelompok lain gitu loh istilahnya di sini. Kita coba ya. See outnya langsung kelihatan. And, nah, kita coba secara bentuk kasarnya terlebih dahulu. Hmm, bentuk kasarnya misalnya nih, nomor 9. Hmm, bentar. Oh ya, salah. Itu untuk see out. Oh, hmm, kita coba ya. Misalnya nilai A-nya 5, nilainya 2, angkatannya kita pakai 1. Jadi nanti nilai N-nya kan bakal ditambah 2, jadi bakal ada 3 suku. Gini aja. Nih, kita tahu kan 2, 1, 5, 2 pangkat 1. 5 kali 2, 10. Terus nanti 2 pangkat 2 kan 4. 5 kali 4, 20. Lalu kita rapikan, di mana kita masukin dengan syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya, program, geometri. Dengan daerah geometri adalah kita masukin syarat-syarat seperti yang diinginkan dalam tugas. Nilai hasil diambil dari dua angka terakhir, dua angka terakhir, dua angka terakhir dari min. Terus Anda adalah si dulu syarat kedua, batas deret batas deret diambil batas deret yaitu n plus 2 dan n merupakan angka ketiga terakhir dari min. Lalu kita masukin gerakan terlebih dahulu ya. Misal masukkan min Anda kan file itu
nilai N. Nilai N, kemudian kemudian untuk soal ini nilai suku ini kemudian kita coba ya. Nilai rasio diambil dari dua angka terakhir dari ring Anda, batas dari yaitu N plus 2 dengan N merupakan angka ketiga terakhir dari ring Anda. Angka ini 1234, 3095, lalu masukkan nilai rasio yaitu dua angka terakhir, 95. Nilai N-nya angka ketiga terakhir, yaitu 0. Di sini ada nilai yang minus. Kenapa bisa seperti itu? Karena di C++, nilai batas integer itu cuma sampai, saya rada lupa berapa. Pokoknya integer, kalau cuma integer seperti ini, dia ada batas-batas tertentu. Jadi pas udah sampai batas itu, dia nilainya jadi minus. Oleh karena itu, supaya menghindari nilai minus ini, nilai UN-nya kita deklarasikan dengan integer long. Kenapa integer long? Jadi integer long ini dia yang nambahin batas nilai batas angka yang bisa keluar gitu loh. Kalau misalnya misalkan ya integer itu cuma bisa keluarin angka sampai 1 juta, dengan integer long itu bisa 1 miliar gitu. Seperti itu. Tapi saya lupa batasnya berapa sih. Nah, kalau kita coba ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 3, 6, langsung 5, hasilnya 95, angka terakhir ketiga saya 6. Baru di sini hasilnya 1, 2, hasilnya nggak minus lagi. Nah, gimana cara program yang berjalan? Cara program yang berjalan itu kita masukin lagi, memasukkan nilai, memasukkan 1, 2, 3, 4, 3, 0, 95, terus memasukkan nilai rasionya 95, kemudian 95, lalu memasukkan 0, yaitu angka ketiga terakhir dari ini saya. Kemudian mulai nih, apakah oh ya, ibunya ini. Programnya N itu sama dengan 0 ditambah 2. Hasilnya 2, seperti itu. Hasilnya 2. Lalu mulai bekerja di perulangan for. Apakah apakah 1, karena I-nya dimulai dari 1 kan. 1 itu kurang dari sama dengan 2, iya, maka lanjut. Karena lanjut, dimasukin UN sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 9, 5 dikalikan dengan O dari, kita bentuk biasa ya, 95 dipangkatkan dengan 1, ya 1 dikurang 1 alias 0 gitu. Kalau 95 dikali dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1 tuh. Jadi 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 9, 5 ini nanti dikalikan 1, hasilnya 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 9, 5. Lalu output suku ke 1, terus I plus plus 1 ditambah 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2.
sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya, maka lanjut. Karena lanjut, dimasukin lagi ke rumusnya tadi. UN sama dengan nilai awalnya 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 9, 5, dipangkat, dikali dengan 95, dipangkatkan dengan 2, dikurang 1. Yaitu 95 pangkat 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 3, 0, 0, 95, nanti dikalikan dengan 95. Hasilnya 1, 1, 7, 2, 5, 8, 5, 9, 0, 2, 5. Setelah itu output suku kedua. Kembali lagi I plus 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dengan 3. Kembali ditanya lagi, apakah 3 kurang dari sama dengan 2? Kan enggak tuh, jadi tidak. Programnya berhenti, programnya stop. Seperti itu. Jadi itu penjelasan saya dengan tugas program C++ tentang deret aritmatika dan deret geometri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.